nampilkan di dalam materi perkuliahan di ketiga itu adalah bahwa ergonomi ini bisa meningkatkan produktivitas kerja. Ya, kemarin kita mengenal produktivitas itu dalam bentuk NACE, gitu ya. Itu sebetulnya sama saja. Nah, ergonomi untuk meningkatkan produktivitas kerja itu lepas dari nenek moyang manusia itu siapa, gitu ya. Ini terlepas dari itu ya, Bapak sekalian. Kebetulan gambar ini cukup mewakili dari ergonomi yang bisa meningkatkan produktivitas kerja. Nah, yang gambar dua yang kiri itu nggak usah diperhatikan, Pak, karena itu seolah merendahkan manusia ya. Masa manusia awal mulanya dari monyet, kan enggak ya. Kita mulai dari gambar nomor 3 aja sampai ke kanan gitu ya. Maka kalau Anda lihat di situ ya, maka manusia itu ketika melakukan satu aktivitas tentu membutuhkan alat ya, atau permesinan di dalam memudahkan pekerjaan kita. Ya. Di gambar nomor 3 itu di sana diilustrasikan bahwa orang zaman dulu ketika mencari makan gitu ya, berburu itu, maka dia menggunakan sebuah alat yang relatif sederhana ya, yang bentuknya itu seperti batu yang pipih begitu ya, digunakan untuk memukul ya, atau juga memotong makanan yang ada di depannya dia gitu kan. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, rupanya alat yang model begitu kan sangat tergantung dengan availabilitas atau keberadaan alat batu yang bentuknya pipi yang tajam yang ada di alam begitu kan. Nah, kemudian manusia ini mencoba untuk memodifikasi itu dengan menggunakan semacam tombak gitu ya, untuk nanti mungkin katakanlah berburu ikan, atau mungkin menombak hewan yang lari dengan kencang gitu ya. Kalau dengan menggunakan alat yang di sebelah kiri nomor 3 itu kan relatif lebih sulit dan cukup membahayakan kalau misalnya mau membunuh hewan yang cukup besar begitu ya. Nah, ini kan sangat sulit gitu ya, harus dari jarak dekat, atau kalau dari jarak jauh itu dilemparkan. Tapi daya mematikannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan gambar yang nomor 4. Ya, gambar nomor 4 itu kan berupa tombak yang di ujungnya itu runcing yang bisa digunakan dalam jarak dekat maupun jarak jauh dan memiliki daya mematikan lebih besar gitu kan. Nah, maka itu adalah perkembangan dari alat permesinan yang dipakai orang untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar nomor 3 itu cara menggunakannya relatif lebih sulit gitu ya, karena katakanlah suatu benda pipih, batu pipih itu kalau ditemukan di alam itu kan ada yang mungkin diameternya besar, ukurannya lebih besar, ukurannya kecil, sehingga orang itu ketika menggunakan itu mengalami cedera di bagian tangan. Tapi nanti kalau yang nomor 4 itu relatif lebih mudah. Kenapa? Karena itu berupa dari bahan ranting yang sengaja diolah sedemikian rupa sehingga dia lebih nyaman untuk dipegang. Ya. Kemudian yang berikutnya di gambar nomor 5 pun juga demikian. Orang berpikir begitu ya, bahwa dengan menggunakan tombak pun mungkin untuk tipikal pekerjaan tertentu relatif sulit untuk dipakai gitu ya. Nggak bisa memenuhi kebutuhan misalnya untuk pekerjaan di wilayah pertanian, maka orang mulai bercocok tanam begitu ya, dengan menggunakan sebuah alat yang disebut sebagai garu gitu ya, dimodifikasi sehingga yang semula hanya berupa tongkat, maka di sini ada modifikasinya gitu ya. Tentu ini akan mempermudah orang bekerja, meningkatkan produktivitas, hasil yang lebih banyak maupun juga lebih nyaman ketika digunakan gitu ya. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya alat-alat yang model seperti ini yang relatif masih manual begitu ya. Maka di gambar nomor 6 di sini kita melihat bahwa orang itu menggunakan alat bantu kerja yang lebih modern ya. Ada mekaniknya begitu ya, dengan menggunakan sebuah peralatan yang bisa bekerja secara mekanis ya, dengan bantuan katakanlah listrik ataupun dengan menggunakan solar dan lain sebagainya. Maka itu perkembangan berikutnya. Tentu dengan menggunakan alat yang model begini, ini akan lebih besar produktivitasnya, akan lebih membuat orang itu nyaman dalam bekerja. Demikian juga ketika kita sekarang sudah bergeser kepada era industri 4.0, di mana alat dan peralatan kita itu menjadi lebih kompleks ya, dengan bantuan IT, dengan bantuan komputer, dengan bantuan prosesor dan lain sebagainya, sehingga akan lebih
mudah alat itu digunakan, lebih nyaman begitu ya, dan alat itu ketika dipakai itu bisa meningkatkan produktivitas yang lebih signifikan jika dibandingkan dengannya di periode atau di ilustrasi sebelumnya seperti ini. Maka kalau kita lihat sekarang di era industri 4.0 ya banyak hal-hal yang yang terkomputerisasi sehingga bisa saling terkoneksi satu part dengan part lain, satu mesin dengan mesin lain ya. Bahkan dengan industri 4.0 itu ada partner kami, dia alumni ITS juga, itu bisa membuat sebuah alat ya basisnya hanya industrial gadget gitu ya, industrial phone gitu ya. Jadi ada perangkat seperti handphone gitu ya, tapi memang dia punya spek khusus yang dipakai di kalangan industri manufaktur gitu ya. Dengan kita menyeken misalnya sebuah QR code yang ada pada sebuah mesin, maka kita bisa mengetahui nilai OEE-nya dari alat itu ya, berapa produktivitasnya hari ini, ya inputnya berapa, outputnya berapa, defectnya berapa, yang work in process saat ini berapa, itu kita bisa deteksi secara real time. Nah, ini adalah salah satu produk startup company yang dibuat oleh kolega kami gitu ya. Nah ini merupakan satu teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan cara bekerja dan mudah untuk dipergunakan ya. Kalau dengan model yang lama, kita mengetahui berapa nilai OE-nya, kita tahu berapa defect-nya, inputnya berapa, itu harus dengan cara manual gitu ya, harus menghitung inputnya berapa, outputnya dihitung manual, kemudian dilihat defect-nya berapa, maka itu sangat melelahkan gitu ya. Tapi dengan menggunakan IT, hanya dengan kita nyeken, dengan menggunakan QR code gitu ya, maka kita sudah bisa tahu produktivitas ya saat ini dari sebuah mesin tertentu itu sampai di level berapa ya. Nah, kalau kita lihat itu adalah salah satu contoh ya, alat-alat yang semakin kesini itu akan semakin canggih dan membuat pekerjaan kita meningkat produktivitasnya. Begitu juga dari sisi dari sisi variabel atau parameter ergonomik gitu ya. Yang semula kalau kita dilihat di gambar 3 itu parameter ergonomis itu hanya fokus kepada dimensi batu gitu ya, yang membuat orang itu mungkin sulit untuk menggunakan karena batunya relatif lebih besar daripada tangan si manusia itu. Begitu juga dengan ketika kita lihat di gambar nomor 4, 5, 6 dan seterusnya, itu lebih kepada aspek fisikal ya, aspek fisikal yaitu orang itu menggunakan alat itu cukup nyaman nggak, mudah digenggam ataukah tidak, begitu ya, berat ataukah tidak dari sisi menghitung beban atau gaya berat dari alat itu. Maka di era industri 4.0 yang kita kembangkan saat ini itu parameter-parameter ergonomis itu bergeser menjadi kepada parameter-parameter yang sifatnya itu kognitif. Contoh sederhana adalah dengan kita menggunakan sebuah perangkat gitu ya, perangkat misalnya media sosial seperti Instagram dan YouTube. Nah, ini kebetulan saya tahun 2021 ini lagi riset itu gitu ya. Instagram, kita mencoba mengcompare Instagram antara pengguna dari Indonesia maupun dari Eropa. Kita compare, kita ambil salah satu negara di Eropa, yaitu adalah negara Inggris ya. Risetnya lagi kita lakukan sekarang, lagi jalan ini. Kita ingin mencoba melihat apa sih variabel ergonomik yang ada pada Instagram gitu ya, sehingga orang Indonesia itu memiliki jumlah akun yang banyak, dan juga Inggris mewakili Eropa itu yang memiliki akun yang jumlah akunnya itu banyak. Apa sih yang membuat fitur-fitur di sana? Apakah kita bisa lihat dari sisi keberagaman fiturnya? Kita bisa lihat dari sisi kemudahan ketika digunakan? Ataukah kita bisa lihat juga dari sisi aspek ini updating fitur atau updating bentuk buttonnya dan lain sebagainya? Itu yang sekarang kita evaluasi. Sehingga dari parameter-parameter itu mendorong orang untuk mau atau menjadi internet addicted dengan menggunakan Instagram tersebut. Ya, ini yang kita lagi riset. Artinya apa? Peningkatan produktivitas itu ya tidak hanya diukur dari sisi aspek fisikal saja, gitu ya. Kalau kita kemarin kan sudah membahas ya, salah satu fitur dalam ergonomi kan aspek fisikal. Nah, sekarang aspek fisikal itu mulai berkurang dan digantikan dengan
aspek yang kita sebut sebagai kognitif. Ya, sebagai ilustrasi tadi itu, ya, Instagram itu kenapa orang mau menggunakan itu? Ya, kenapa orang menggunakan Instagram? Kan Instagram itu kan bisa meningkatkan produktivitas kita kan dalam hal dalam hal ini ya, dalam hal salah satunya membroadcast informasi yang penting ya, gitu ya. Nah, itu sangat powerful sekali gitu kan. Nah, ini kita evaluasi. Apa sih yang membuat itu? Ya parameternya bukan aspek fisik lagi, tapi aspek kognitif yang coba kita explore gitu ya. Apa yang membuat orang itu produktivitasnya meningkat ya dengan menggunakan Instagram? Kenapa orang itu mau? Bahkan sampai ada orang yang sangat addicted sekali dengan Instagram itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ya variabel-variabel ergonomics itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, hakikat dasar dalam studi tentang ergonomics atau human factors gitu ya. Kalau saya sih sebetulnya lebih suka menyebutnya human factors ya, bukan ergonomics, karena ergonomics itu istilah yang konvensional kalau saya bilang ya. Kalau human factors itu akan sangat luas sekali, jadi tidak hanya ngomong tentang fisikal, tapi juga ngomong tentang kognitif ya, ngomong tentang organization design ya dan lain sebagainya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi hakikat dasar dari studi tentang ergonomics atau human factors itu adalah meneliti tentang kemampuan dan keterbatasan manusia secara fisik maupun non fisik. Ini kemarin sudah sempat kita singgung gitu ya. Nah, kalau kita kemarin lebih banyak tentang fisik gitu ya, saya ilustrasikan di perang dunia yang terjadi ya, kemudian ada aspek industrial revolution di UK dan lain sebagainya, maka itu adalah banyak tentang kasus-kasus keterbatasan dan kelemahan manusia dari sisi fisik. Nah, sekarang kita pelajari bahwa ternyata di sana juga ada aspek non fisik yang cukup melegenda gitu ya, untuk saat ini gitu ya. Hakikat dasar tentang studi ergonomics itu selain berkaitan dengan fisik dan non-fisik, maka dia juga bicara tentang human interface gitu ya. Nah, human interface ini bentuknya macam-macam. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa human interface itu ada human machine interface, ya, human software interface technology, ya, kemudian human environment, ya, kemudian ada human organization dan ada human job interface gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hakikat dasar manusia itu nanti ada yang namanya human machine interface, ya, human environment, human organization, human job interface, dan human software interface. Nah, itu adalah cabang-cabangnya. Ya. Nah, yang paling dasar, yang paling awal muncul adalah human machine interface. Sehingga beberapa referensi itu menyebutkan hakikat dasar tentang ergonomics itu adalah berkaitan dengan human machine interface. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah di dalam konteks ergonomics itu berkaitan dengan perancangan fasilitas dan area kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien pada saat dioperasikan. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Istilah NAC itu kita kan sempat singgung pada saat kita membahas tujuan instruksional mata kuliah ini. Jadi ada klausul tentang efektif, nyaman, aman, dan sehat. Ini kalau disingkat sebagai NAC gitu ya. Yang paling sederhana itu ada kita sebut sebagai NAC. Nah, yang namanya efektif dan efisien itu kalau kita kita hubungkan kedua hal itu disebut sebagai produktivitas. Di mana produktivitas itu satuan ya, merupakan satu indeks ya, produktivitas itu biasa kita peroleh dari efektivitas dibagi dengan efisiensi. Nah, efektif ini akan menunjukkan ketercapaian kita terhadap sebuah tujuan tertentu, dan yang kemudian adalah baru kita bicara tentang efisien, yaitu kita bicara tentang penghematan sumber daya. Maka dalam konteks ini, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Maka yang harus dilakukan terlebih dahulu itu adalah bukan efisien, tapi justru efektivitas. Maka di dalam kita bicara tentang produktivitasnya, kalau tadi rumusnya itu adalah ya efisien, ya efisien, ya. Sebagai penyebut, kemudian pembilangnya adalah efektif ya. Maka produktivitas itu akan menjadi sebuah indeks. Nilainya ini akan nilainya maksimal ini 1. Nah, efektif dibagi dengan efisien. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah efektivitas. Efektif baru kita bicara tentang efisiensi.
Ya, sebagai contoh itu begini, ilustrasi sederhana yang mungkin bisa dipahami ya dengan kasus yang update saat ini itu adalah begini. Kita mengorder misalnya adalah Gojek gitu ya. Kita mau berangkat dari rumah ke SCTL gitu ya. Kita mau naik Gojek gitu ya. Maka ketika kita mengorder itu kan kita selalu diminta untuk menampilkan ya, menunjukkan di mana sih arah tujuan kita. Maka arah tujuan itu kan nanti akan ditentukan ya oleh si pemesan gitu kan. Nanti oleh sistem tujuan itu akan dipindai sebagai goals. Nah, nanti setelah perjalanan itu kan nanti akan ada beberapa rekomendasi itu kan. Kita mau lewat jalur A, kita mau lewat jalur B, kita mau lewat jalur C, gitu kan. Nah, misalnya rekomendasi pertamanya adalah tadi kita mau ke kampus gitu ya dengan jalur A. Nah, rupanya jalur A ini setengah jalan ada perbaikan jalan. Atau macet lah, mudahnya macet gitu kan. Nah, kalau macet itu kan berarti si pengendara itu kan sebetulnya kan kehilangan waktu ya. Si Gojek itu, driver Gojek itu kan kehilangan waktu untuk melayani penumpang yang lain. Artinya dari sisi dari sisi jumlah ya, dari jumlah layanan yang dia berikan itu kan berkurang. Nah, Gojek itu kan kalau di atas 10 dia dapat bonus, kalau di atas 15 dapat bonus lagi lebih besar, di atas 20 lebih besar lagi kan begitu ya. Ya, maka kalau misalnya kita naik Gojek itu ke kampus itu di tengah jalan itu ada macet. Berarti kan dia waktunya kan jadi terbuang di situ gitu ya. Maka dia berusaha untuk mencari efisiensi waktu gitu kan. Mungkin dia akan menempuh jalur B, jalan B yang tadi direkomendasikan yang mungkin di tengah jalan itu nggak ada macet. Maka dia akan menempuh yang jalur B. Artinya nanti kalau dia kena macet, mungkin perjalanan itu butuh waktu 45 menit, maka dengan jalur B itu dia hanya membutuhkan waktu berapa menit, katakanlah 20 menit. Nah, sekarang kita lihat ya, penghematan waktu ini adalah efisien. Tetapi efisiensi ini baru bisa kita ketahui, kita tahu nemu jalur B itu kalau apa? Efektivitasnya sudah tercatat terlebih dahulu. Artinya apa? Tujuannya sudah kita perdefinisikan terlebih dulu. Ya, jadi harus definite dulu. Yang namanya efektivitas harus terdefinisikan dengan baik dulu di depan. Sehingga kita menghadapi satu fenomena jalan A itu macet, maka kita akan mencari alternatif jalan B di mana waktunya itu lebih singkat, kita sebut sebagai efisien, tetapi efisiensi itu ya baru bisa dipenuhi kalau kita tahu tujuannya kemana. Nah, tujuan kemana itu disebut sebagai goals atau dalam bahasa manajemen ya disebut sebagai efektif. Jadi tahu dulu tujuannya, baru kemudian kita bicara tentang efisiensi. Oke, itu adalah hakikat dasar tentang kita studi tentang human factors gitu ya. Ya, kita nanti berkaitan dengan kita merancang produk, berkaitan dengan merancang fasilitas, merancang area kerja ya, merancang cara bekerja, merancang organisasi ya, dan lain sebagainya yang parameternya adalah efektif, nyaman, ya, aman, sehat dan efisien tadi. Ya, sekali lagi, ya namanya efektif dan efisien ini adalah produktivitas. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, fokus pendekatan kita di dalam kita melakukan studi tentang human factors itu adalah yang pertama adalah meningkatkan functional effectiveness. Nah, tadi saya bilang bahwa effectiveness itu harus dicapai dulu ya. Maka di sini meningkatkan functional effectiveness dari interaksi kerja dalam sebuah sistem kerja manusia dan mesin. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tujuannya apa sih meningkatkan functional effectiveness? Tujuannya adalah salah satunya adalah meningkatkan kualitas kerja, quality of work life, meningkatkan kualitas kerja dari pekerjaan itu. Jadi mudahnya itu begini, Bapak-bapak sekalian. Kalau kita bekerja dalam sebuah ruangan yang relatif mungkin panas, gitu ya, maka kita akan cenderung dehidrasi, kita akan cenderung kehilangan fokus ya. Kenapa? Karena ketika kita bekerja di dalam ruangan yang cukup panas, gitu ya, maka pekerjaan kita ini menjadi seolah jadi lebih berat karena kita mengeluarkan energi yang lebih banyak, gitu ya, dan membuat kita akhirnya jadi cepat lelah. Nah, berbeda dengan misalnya kita bekerja dalam suatu ruangan yang relatif dingin gitu ya, relatif sejuk gitu ya, maka
apa tenaga yang kita butuhkan itu relatif lebih sedikit sebetulnya. Kenapa? Karena kita tidak banyak berkeringat, tidak mengeluarkan banyak keringat yang akhirnya menjadi kita itu sering dehidrasi, kehilangan fokus dan lain sebagainya. Itu nggak terjadi kalau pada ruangan yang sejuk. Nah, sekarang dengan adanya fenomena itu, maka kualitas pekerjaan kita akan jadi lebih meningkat ya. Kenapa? Karena pekerjaan kita itu bisa dilakukan dengan mudah, dilakukan dengan tidak membutuhkan banyak energi, ya, dilakukan dengan suhu yang relatif lebih nyaman lah untuk orang bekerja. Maka kita meningkatkan functional effectiveness itu nanti salah satu dampaknya adalah meningkatkan kualitas kerja. Kemudian fokus pendekatan kita yang lain menurut Granjan, ini kemarin sudah kita bahas pada saat kita membahas definisi ergonomics ya, itu adalah fitting the task to man. Nah, parameternya yang paling penting itu adalah fitting the demands of work to the efficiency of man in order to reduce the stress. Jadi kita menyesuaikan fitting kebutuhan demand ya, demand kebutuhan dari pekerjaan terhadap efisiensi dari seseorang tersebut dalam rangka menurunkan tingkat stresnya. Jadi fitting the demands, menurunkan requirement atau kebutuhan dari pekerjaan itu sehingga efisiensinya menjadi lebih tinggi. Nah, ini ilustrasinya itu begini. Jadi yang kita rubah itu bukan orangnya, tetapi kita rubah adalah tasnya, pekerjaannya. Contoh misalnya begini. Saya memberikan contoh itu benda yang bisa dirakit gitu ya. Benda yang biasa dirakit itu kalau di perusahaan tuh yang gampang dipahami apa ya. Biasanya saya kasih contoh misalnya adalah anggaplah mos aja deh, mos ya. Mos itu kalau nanti di lini perakitan ya itu bisa dirakit dengan menggunakan mesin gitu ya, bisa dirakit dengan menggunakan dengan robot ya, atau dirakit dengan cara manual. Ambil contoh kita merakit dengan cara manual gitu ya. Kita merakit dengan cara manual itu mungkin tahapan pertama itu adalah melakukan penyelderan komponen-komponen elektronik pada PCB-nya gitu kan. Kemudian nanti PCB kita rakit kepada sasis dari MOS itu. Kemudian nanti kita rakit infrarednya, kemudian kita rakit ada scrollnya ya. Kemudian kita rakit ada button-buttonnya gitu ya. Ya, ambil contoh kalau misalnya kita punya MOS ya model begini ini nggak tahu ini kelihatan apa enggak ya. Ini kan ada buttonnya ada banyak ya. Ada button yang di tengah itu, kemudian nanti ada button yang di mana ini sebelah kanan ini ya, button untuk back dan forward gitu kan. Ada beberapa button ya. Nanti kalau ada mouse yang lebih canggih lagi, nanti buttonnya ini ada cukup banyak gitu yang berbagai macam fungsi gitu, yang ada yang nanti memindah dari Bluetooth jadi infrared, dari infrared menjadi pakai dongle dan lain sebagainya. Nah, merakit itu kan ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ya. Mungkin cara yang pertama tadi merakit kita merakit PCB gitu ya, kemudian kita merakit infrared, kemudian kita merakit scroll, kita merakit button. Itu kalau kita perhatikan nanti teknik merakitnya itu terkadang dengan urutan ABCD, yaitu PCB dulu, kemudian infrared, kemudian button. Itu ternyata lebih butuh waktu lama jika dibandingkan dengan merakit misalnya adalah buttonnya terlebih dahulu, scrollnya terlebih dahulu ya, karena di bagian atas ya, posisi di bagian atas ini baru kemudian nanti merakit PCB-nya, justru itu akan lebih mudah ya. Maka ini menunjukkan bahwa kita supaya orang itu efisien dalam bekerja, waktunya lebih singkat, maka yang menyesuaikan itu bukan orangnya yang dipaksa untuk bekerja lebih cekatan, bukan, tetapi yang kita rubah adalah metode kerjanya. Dari yang semula orang itu harus merakit PCB dulu, maka dirubah, dia harus merakit scroll dan button yang di atas, baru kemudian merakit PCB-nya yang di bagian di bawahnya begitu ya, supaya lebih mudah. Nah, maka ini disebut sebagai fitting the task to the man gitu ya. Nah, ini itu contoh gitu ya, bahwa di dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu yang akan menyesuaikan itu adalah metode kerjanya ya, metode kerjanya yang dimodifikasi sehingga orang itu bisa bekerja dengan efisien, waktunya lebih semakin sedikit. Nah, kira-kira contohnya itu begitu. Nah, itu namanya contoh yang lain pun juga ada. Kalau bapak-bapak sekalian ahli hisab gitu ya, tahu ya ahli hisab.
rokok ya, rokok ya. Rokok itu kan kalau kita bicara industri rokok, ini adalah salah satu industri yang unik ya, Pak. Yang memang sengaja diproteksi oleh pemerintah karena notabene cukup menghasilkan banyak cukai gitu ya, banyak cukai dari konsumsi rokok gitu ya. Bahkan rokok di era pandemi ini ternyata dia, kalau Anda lihat di di informasi di bursa gitu ya, itu relatif lebih tinggi ya, karena termasuk industri yang growth. Industri yang growth di masa pandemi ini food industry ya. Saya punya kolega, beliau kerja di food industry, pengalengan ikan, itu ekspornya jauh lebih besar daripada sebelum pandemi, termasuk juga yang rokok. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus yang rokok aja. Ya, rokok ini kan selalu ada SKT ya, sigaret kretek tangan ya. Mereka memang diwajibkan oleh pemerintah tidak boleh menghilangkan SKT, harus tetap ada SKT. Ya, tetap ada SKT. Dan yang rokok yang pakai tembakau yang nggak pakai filter itu loh Pak. Nah, itu kan selalu ada, itu kan nggak boleh. Ini industri SKT ditutup kan nggak boleh. Ya, selalu mereka punya di wilayah-wilayah yang sumber tembakau. Sekarang kalau kita lihat untuk melinting sebuah rokok itu kan banyak metode yang bisa kita lakukan ya. Ya, banyak metode yang bisa kita lakukan. Apa metode yang kita yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi melinting rokok itu kan butuh kertas rokoknya, kemudian dia juga butuh tembakau, dia butuh cengkeh ya, dan lain sebagainya ya. Maka tahapan bekerja itu kan yang menyesuaikan manusia itu kan, manusia kan nggak mungkin ya dibuat 1 jam itu harus bisa produksi sekian ribu gitu kan. Maka yang kita rubah itu adalah metodenya, fitting ke tasnya, tugasnya yang kita rubah. Kalau yang semula pekerjaan itu untuk bisa melinting rokok tadi itu dengan menggunakan katakanlah 2 tangan begitu ya, yang satunya bertugas tangan kanan itu mengambil tembakau, kemudian tangan kirinya memegang linting gitu ya, dan mungkin nanti setelah itu ngambil lagi itu cengkeh dan lain sebagainya, maka itu bisa dimodifikasi bahwa si tembakau maupun cengkeh dan rasa dan lain sebagainya itu sudah dilakukan proses mixing sebelumnya, sebelum nanti dilakukan proses pelintingan. Nah, Bapak bisa lihat sih sebetulnya secara lebih detail tentang bagaimana melinting rokok itu ada di YouTube ya. Di House of Sampurna itu ada ya tampilannya. Gimana sih orang itu bisa melinting dengan efisien, waktunya lebih singkat tapi tidak membuat dia itu sangat tergesa-gesa gitu ya. Ya, jadi modifikasi terhadap pekerjaannya, modifikasi terhadap cara bekerjanya. Bukan orangnya dipacu untuk bekerja lebih cepat, menambah speed, tidak, tetapi tugasnya yang dimodifikasi sedemikian rupa supaya si pekerjaan itu jadi lebih mudah untuk dilakukan. Oke, berikutnya adalah perancangan sistem kerja dengan memperhatikan faktor manusia, baik secara fisik maupun non fisik ya, tadi sudah ya. Jadi memperhatikan faktor manusia itu kita perlu lihat tentang apa itu kelebihannya dan juga kekurangannya atau keterbatasannya. Oke, goal atau objektifnya ya, ini kemarin sudah sempat ya kita singgung bahwa goal atau objektifnya singkatnya adalah mencapai NACE gitu ya. Ya, NACE. Optimize worker well-being, mengoptimalkan kesejahteraan para pekerja dan produktivitas dari pekerja itu. Ya. Dan tujuan yang lain adalah selain itu ya, yang sudah kita bahas tentang NACE itu adalah intervensi ergonomik itu sifatnya adalah preventif, Pak. Kita berupaya untuk mencegah ya, bukan untuk mengobati. Jadi dalam paradigma kita mengelola lini produksi kita itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah promotif, yang kedua adalah preventif, yang ketiga itu adalah kuratif, yang keempat adalah rehabilitatif. Itu prinsip dasar itu di dalam pengelolaan ya, pengelolaan SDM di
sebuah perusahaan. Yang pertama adalah promotif. Yang kedua adalah preventif. Ya, yang keempat adalah kuratif. Yang keempat rehabilitatif. Ini ya. Jadi kita menerapkan ini, goalsnya kita tuh di sini, Pak. Bukan ini bukan. Kenapa? Karena kalau sudah terlambat, kuratif itu baru ada kejadian, baru ada kecelakaan, baru diperbaiki. Rehabilitatif itu upaya untuk merecovery, mengembalikan pada kondisi semula. Nah, kita itu intervensi ergonomis ada sifatnya adalah preventif, Pak. Preventif. Ya. Jadi untuk mencegah, ya. Nah ini yang kita perlu terus kampanyekan ya. Mohon maaf kalau di beberapa kebanyakan perusahaan di Indonesia itu lebih memandang dari sisi kuratif bahwa pendekatan intervensi ergonomis itu lebih diposisikan kuratif. Tapi kalau kita ngelihat dari perusahaan-perusahaan yang multinasional yang budaya ini terbentuk karena budaya yang baik, satunya adalah Toyota. Itu bukan kuratif, tapi posisinya adalah preventif, bahkan mereka promotif, mengkampanyekan, berusaha untuk mencegah dan lain sebagainya. Jadi berupaya untuk meniadakan kejadian fatal akibat pengabaian dari ergonomics, ya. Contoh yang lain adalah di satu perusahaan ya, saya pernah ngerjain sebuah proyek di perusahaan Australia, Pak. Bukan perusahaan Indonesia ya. Jadi pemegang sahamnya itu Australia. Keberadaan perusahaannya di Indonesia, di pedalaman di Kalimantan gitu ya. Bapak mungkin pernah tahu ya, kalau ada BUMN namanya PT Dahana, Pak ya. Tahu ya, penghasil bahan peledak ya. Tahu, Pak, monitor. Ya. Kalau di kita ada BUMN PT Dahana itu menghasilkan bahan peledak. Nah, di satu perusahaan ini punyanya Australia, dia juga punya penghasil amonium untuk bahan peledak gitu ya. Itu namanya PT KNI, Altim Nitrit Indonesia. Itu ada di mana ya itu ya, di Bontang ya, di Kalimantan ya. Dulu kami pernah kerjakan di sana sebuah kasus tentang intervensi ergonomis untuk kebutuhan preventif. Coba Bapak bayangkan ya. Aktivitas tenaga kerja di perusahaan bahan peledak tersebut ya di Bontang itu kan ini termasuk industri yang resiko besar ya, karena kalau satu kesalahan gitu ya, misalnya adalah karyawannya lelah atau lalai gitu ya, sehingga akhirnya itu melakukan satu tindakan yang tidak benar ya, misalnya karena dia lelah kemudian dia merokok di wilayah itu, bisa kita bayangkan itu pabrik bahkan Bontang atau Kalimantan itu bisa, satu Kalimantan Timur itu bisa hancur lebur ya, karena kesalahan satu orang gitu ya, karena mungkin dia terlalu lelah kemudian dia ingin melepas lelah dengan merokok dan lain sebagainya. Maka di sana itu ya aspek fatigue itu betul-betul kita ukur, Pak. Jadi kami dulu melakukan studi fatigue, Pak. Pagi kita ukur, sore kita ukur, malam kita ukur kira-kira fatigue-nya gimana, sehingga kita membuat rekomendasi supaya tidak terjadi kelelahan yang berlebih gitu ya. Maka mereka itu jam kerjanya itu coba kita batasi dengan ritme si pekerja itu melakukan aktivitas. Waktu itu satu aktivitas yang kita amati itu adalah melakukan batching activity, jadi melakukan pengantongan amonium nitrat pada kemasan ukuran 1,2 ton ya, 1,2 ton. Nah itu aktivitasnya dilakukan secara semi manual, mulai dari menyiapkan kantong, kemudian memasang kantong ke bagian outlet dari amonium nitrat ya, kemudian memegang, kemudian nanti setelah selesai itu dia mengencangkan tutupnya ya, kemudian nanti dia memfeedingkan ke forklift dan lain sebagainya. Maka itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh si operator batching tadi. Nah, kayak gitu itu mereka aware, perusahaan dari Australia aware jangan sampai terjadi kelelahan. Karena apa? Karena kalau ini orang ini lelah, maka kecenderungan pekerjaannya itu jadi sembrono. Artinya menjadi lebih gerusa-gerusu begitu ya. Ya, nah oleh karena itu dilakukan studi, sehingga kita rekomendasikan waktu itu untuk aktivitas tertentu begitu tidak boleh
aktivitas itu bekerja 8 jam non-stop gitu ya, tapi harus ada selang, ada jeda waktunya. Kita rekomendasikan jeda waktu setiap 2 jam untuk istirahat, kemudian setiap 4 jam itu aktivitasnya itu dimodifikasi dengan melakukan aktivitas lain. Nah ini untuk apa? Tujuannya adalah preventif supaya orang itu nggak terlalu lelah. Kalau nanti orang itu lelah, maka tendensinya adalah dia mungkin melakukan tindakan yang nggak benar, ya pekerjaan terburu-buru gitu ya, bikin segera selesai, maupun sampai ke potensi dia itu merokok dan lain sebagainya. Nah ini yang nggak coba lakukan. Nah ini ada upaya dari preventif Pak. Jadi perusahaan dari Australia itu adalah yang termasuk bagus dari sisi economics ya. Kebetulan Human Factors secara juga termasuk bagus ya, leading juga di Australia. Jadi hal-hal gitu itu jadi concern oleh mereka bahwa studi tentang Human Factors itu adalah studi yang sifatnya adalah preventif, tidak boleh dicegah, tapi harus diantisipasi dari awal gitu ya. Itu adalah satu contoh Pak ya, contoh perusahaan yang relatif baik di dalam implementasinya. Oke, saya lanjutkan Pak. Oke, secara umum nanti ergonomic research itu ada ini ya, studi tentang ill effect, ya, poor posture ya, posisi tubuh yang nggak tepat, poor design ya, alat bantu kerja kita yang nggak ergonomis apa itu bisa dievaluasi di sini. Nah, contoh poor posture itu kalau bapak-bapak sekalian di TNI itu kan banyak tuh ya kapal-kapal kita yang buatan dari Eropa ya, baik yang kapal selam yang mungkin dari Rusia atau mungkin dari Korea gitu ya, Korsel dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kita menggunakan peralatan itu seringkali postur kita menjadi tidak tepat ya. Jadi tidak nyaman. Kenapa? Karena alat itu didesain ya sesuai dengan dimensi tubuh dari si tentara di Eropa tersebut maupun di Korea gitu ya. Maka posisi tubuh kita itu menjadi poor postur gitu ya. Anggap contoh adalah misalnya Anda mengendarai misalnya tank amfibi gitu ya. Kira-kira begitu. Bandingkan dengan kita menggunakan mobil kita begitu ya. Maka dengan menggunakan mobil kita relatif lebih nyaman. Ya, karena ya salah satu parameternya adalah joknya itu mungkin tebalnya, lebarnya, tinggi, headrestnya ya, kemudian lumbar supportnya dan lain sebagainya itu relatif lebih fit dengan dimensi tubuh kita. Tapi kalau kita menggunakan jok yang ada di tank amfibi itu relatif lebih terlalu besar dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira itu poor postur ya, membuat badan kita menjadi posturnya itu menjadi tidak seyogianya gitu ya. Oke. Kemudian yang lain adalah to fit adapt work to individual. Ya. Ya, tujuannya adalah untuk memfittingkan pekerjaan pada individu. Ini sudah bolak-balik tadi saya sebutkan fitting the task domain itu kategorinya di sini gitu ya. Kemudian berikutnya adalah to identify and affiliate the work stress ya, that adversely affect the health, safety and efficiency of worker. Ya, mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang memberikan tingkat pekerjaan stres yang tinggi ya. Nah ini juga menjadi salah satu bagian dari riset di bidang human factors yang banyak ditelusuri oleh teman-teman gitu ya pada saat pandemi Covid ini ya. Tahun kemarin pada saat awal pandemi itu di direktorat saya itu kita melakukan sebuah riset tentang beban kerja. Pekerjaan yang semula itu dilakukan dengan menggunakan model WFO, kemudian harus dilakukan secara WFH, itu ternyata berakibat ya atau berujung kepada tingginya beban kerja yang tidak sama antara satu orang dengan orang lain dibandingkan dengan dibandingkan dengan WFO maupun WFH. Nah ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti gitu ya, bahwa stres karena pekerjaan itu adalah sangat erat ya kaitannya dengan human factors di sini. Oke, berikutnya yang keempat adalah to ensure that human needs for safe and efficient working are met in design of work system. Untuk meyakinkan bahwa kebutuhan manusia itu untuk
aspek keamanan dan efisiensi pekerjaan itu terpenuhi gitu ya dengan merancang dari sistem kerja kita. Ya, jadi ini adalah beberapa ekonomi research yang cukup banyak diteliti oleh beberapa para peneliti. Ya. Oke. Nah, kalau kita kemarin sudah mengenal ada istilah enase gitu ya, maka hubungannya gimana? Maka kalau kita buatkan dalam sebuah hubungan, maka economic approach ini nyaman, aman, sehat ini terkait dengan quality of work life. Ya. Efektif dan efisien terkait dengan productivity. Nah, ini kalau ini kita perbaiki ya dari sisi ekonomik gitu ya, maka produktivitas ini akan meningkat, maka quality of work life ini akan meningkat. Begitu nanti kalau kita lihat quality of work life-nya itu akan meningkat, maka nanti juga akan meningkatkan produktivitas. Maka ini akan menggambarkan sebuah hubungan sebab akibat dalam parameter enase tersebut. Ya, nah kira-kira begitu. Oke, ini adalah hubungan dari enase yang sudah pernah kita bahas. Oke. Nah, prinsip di dalam kita mendesain sebuah alat, sebuah produk, sebuah fasilitas kerja, sebuah lingkungan kerja atau sistem kerja kita, ini kita perlu fokus pada dua prinsip dasar ini. Yang pertama adalah harus disadari benar bahwa faktor manusia akan jadi kunci penentu kesuksesan di dalam operasionalisasi sistem manusia mesin. Nggak peduli sistem tersebut adalah manual, kemudian semi otomatis ataupun full otomatis. Sama halnya kalau sekarang kita bicara tentang kita bicara tentang industri 4.0 di mana kita sangat otomatis, semua dikendalikan oleh IT, maka tetap faktor penentunya adalah manusia misalnya. Karena seotomatis apapun di dalam industri 4.0 selalu ada intervensi manusia, selalu ada keberadaan manusia di sana yang perlu kita aware begitu ya. Sehingga kunci sejauhnya tetap manusia. Kalau di dalam konteks manual, maka manusia menjadi faktor penentu misalnya dari sisi ini alat itu nyaman nggak dipegang, alat itu ketika digunakan membuat postur orangnya itu menjadi postur yang nyaman bekerja atau enggak. Ya. Tapi kalau nanti di sisi alat yang full otomatis atau di industri 4.0, maka manusia sebagai penentu itu begini ceritanya. Jadi dengan menggunakan IT misalnya, dengan menggunakan perangkat yang sudah terkomputerisasi terhubung sama lain, maka si manusia dalam mengambil sebuah keputusan ini itu cukup mudah atau enggak di dalam mengambil keputusan berdasarkan data-data yang ditampilkan dalam sistem IT tersebut. Jadi tetap nanti ada hubungan dengan manusia, ini nggak bisa diabaikan gitu ya. Sehingga prinsip nomor 1 adalah faktor manusia ini faktor penentu suksesnya ya dalam kita melakukan riset bidang ekonomi. Yang kedua adalah harus diketahui terlebih dahulu sistem operasional apa yang akan dioperasikan oleh manusia tersebut. Ya, jadi kita harus tahu dulu sistem operasionalnya apa, parameter aspek fisiknya apa, parameter aspek kognitifnya apa, kira-kira begitu. Ya, jadi kita perlu mengetahui dulu sistem operasionalnya itu kayak apa, kemudian dari situ kita akan lihat kelebihannya manusia apa, kelemahannya manusia apa, sehingga nanti kita akan modifikasi alat itu supaya bisa meminimalkan hal-hal yang merugikan atau menyulitkan manusia saat digunakan. Ya, kira-kira dua prinsip ini yang nanti perlu kita perhatikan dalam merancang sebuah ekonomi. Nah, saya izin dulu ya sekitar 2 menit ya. Ini ada WA yang harus saya respon dulu ya di WA-G pimpinan. Bapak, silakan Jin. Ya Bapak.
Thank you.